Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Raudhatus Sibian Beton. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan begitu juga dengan keluarga kita, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar akidah akhlak. Tapi sebelum, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat menjadikan tambahan wawasan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini akan belajar materi tentang syukur, ya. Jadi bagaimana kita akan belajar tentang syukur. Yang pertama adalah pengertian syukur. Apa sih pengertian syukur itu? Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Jadi syukur ini secara umum dapat diartikan adalah berterima kasih kepada Allah atas segala apa nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya kalau nikmat Allah kita disuruh menghitung, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kenapa? Karena sungguh luar biasa, ya. Banyaknya tidak bisa kita hitung. Contoh paling mudah adalah kalau kita misalkan disuruh menghitung berapa kali kita dikasih Allah bernafas dalam sehari, kita saja sudah tidak mampu untuk menghitung, apalagi yang lain. Maka kita wajib hukumnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur secara umum ada 3 cara. Yang pertama melalui lisan, yang kedua melalui perbuatan, dan yang ketiga melalui hati. Melalui lisan berarti kita sering melafalkan pujian dan mengucapkan kesadaran bahwa nikmat ini semata-mata diberikan oleh Allah. Jadi membiasakan diri melafalkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Melalui perbuatan berarti mengamalkan atau menggunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita di jalan yang benar. Misalkan kita diberi Allah uang yang banyak, misalkan kebetulan kita diberikan kelebihan harta, maka harta itu bisa kita gunakan untuk memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu, memberi santunan anak yatim piatu, menginfakkan ke masjid, bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara bersyukur melalui perbuatan. Dan yang ketiga melalui hati, berarti kita harus yakin dan kita harus bersaksi bahwa memang nikmat yang telah kita rasakan itu semata-mata dari Allah. Jadi kita harus yakin bahwa nikmat yang telah kita rasakan ini adalah pemberian dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu anak-anak, mari bersama-sama kita belajar menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan ditambah kepada kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita belum bisa mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengingkarinya, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri orang yang bersyukur. Bagaimana sih ciri-cirinya orang yang bersyukur? Yang pertama adalah anti mengeluh dan meremehkan hal apapun. Jadi hidupnya itu tidak mudah menggerutu. Apa ya istilahnya, kalau orang Jawa itu bilang gerundel, ya.
ngeresuloh ya, jadi anti mengeluh. Jadi karena bersyukur maka ia yakin dalam hatinya bahwa nikmat itu datang dari Allah dan tidak mungkin tertukar atau keliru. Dan yang kedua adalah memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak pernah malu dengan segala kondisi yang dihadapi, karena pada dasarnya apa yang ada pada diri kita sebenarnya adalah pemberian atau nikmat dari Allah. Dan yang keempat adalah tidak pelit berbagi kepada sesama. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah tadi, barang siapa yang mudah atau pandai bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Maka kita dianjurkan untuk tidak pelit berbagi kepada sesama. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang bersyukur adalah tidak pernah merasa sombong terhadap kelebihan yang dimiliki. Kenapa? Pada dasarnya apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki, itu semua adalah pemberian dari Allah dan semata-mata itu hanyalah titipan. Yang keenam adalah suka mengucapkan terima kasih. Jadi orang yang bersyukur itu kalau diberi sesuatu pasti dia bilang terima kasih. Kalau dalam istilah orang Jawa atau di lingkungan kita biasanya matur suwun, suwun. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang ketujuh adalah memiliki pandangan yang positif dalam hidup, karena ia yakin bahwa ketika kita bersyukur, nikmat akan ditambah, maka kita akan selalu memiliki pandangan hidup yang positif. Kemudian yang berikutnya anak-anak adalah penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih atau bagaimana saja sih penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya banyak, cuman ini saya tuliskan beberapa ya. Kalau saya tuliskan semua nggak akan selesai nanti. Yang pertama adalah berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita sekecil apapun ya. Jadi kalau kita diberi bantuan oleh teman kita, oleh orang lain, sekecil apapun bantuan itu, maka kita harus mengucapkan terima kasih, matur suwun. Yang kedua, menjalani kehidupan dengan melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang kita peroleh, nikmat yang kita dapatkan sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat adalah berdoa sebelum dan ketika bangun tidur. Kemudian penerapan yang berikutnya, yang kelima, yaitu menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah untuk kebaikan. Yang keenam, selalu meningkatkan ketaatan, keimanan, dan selalu mengingat Allah dengan berzikir dan beribadah. Ketika kita mau berzikir dan mau beribadah, maka itu adalah salah satu bukti bahwa kita mau bersyukur kepada Allah. Yang ketujuh, melakukan sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, misalkan kalian ada yang ikut lomba, kemudian kalian menjadi juara 1 di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten, maka kalian melakukan sujud syukur sebagai rasa berterima kasih, mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kedelapan, penerapannya adalah selalu berzikir dan berdoa ketika selesai sholat ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah di musola atau di masjid, setelah sholat biasanya kita berzikir bersama-sama ya, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga pada saat waktu berdoa mesti diawali dengan alhamdulillah, karena itu merupakan bentuk pujian kita kepada Allah. Yang kesembilan adalah bertafakur. Bertafakur itu artinya di sini adalah merenungkan seluruh karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bertafakur itu merenung. Merenung di sini dalam arti berpikir ya, memikirkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita bertafakur, merenung sambil memikirkan nikmat Allah, karunia Allah. Jadi merenung di sini bukan merenung sambil melamun ya, tapi merenung sambil berpikir. Nah, itu namanya bertafakur. Dan yang ke-10, menerima apa adanya dan merasa cukup. Kalau dalam istilah disebut qanaah. Jadi menerima apa adanya. Jadi kita mudah-mudahan menjadi orang yang qanaah, menerima nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Misalkan hari ini kita diberikan rezeki Allah sekian, kita menerimanya dengan ikhlas. Besoknya lagi dapat sekian, kita terima lagi. Nah, itu namanya qanaah. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang qanaah, mau menerima
apa adanya dan merasa cukup atas pemberian dari Allah. Tapi bukan berarti kita berpangku tangan menerima apa adanya tanpa berusaha, bukan. Tapi tetap kita berusaha. Baik anak-anak, hari ini kita belajarnya sampai di situ dulu. Jadi kita hari ini belajar tentang syukur, bagaimana pengertian bersyukur, kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang bersyukur, dan kemudian bagaimana penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa membaca di LKS kalian ya, yang ada di halaman 5 sampai dengan halaman 9 ya. Kalian bisa membaca lagi di sana barangkali ada yang kurang jelas penjelasan dari saya. Dan sebagai latihan silakan dikerjakan anak-anak uji kompetensi siswa di LKS yang ada di halaman 11 sampai 13. Silakan dikerjakan yang Romawi 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 20 dan Romawi 2 nomor 1 sampai nomor 10. Jadi soalnya ada 30. Nah 30 itu kalau dilihat banyak sekali kelihatannya. Tapi yang Romawi 1 itu ABC-an 1 sampai 20 bisa langsung kalian contreng, coret, silang di LKS kalian. Begitu juga Romawi 2 isian itu isian singkat ada 10. Jadi silakan setelah membaca LKS dan juga melihat video pembelajaran dari saya, kalian bisa mengerjakan yang Romawi 1 dan Romawi 2 langsung dikerjakan di LKS. Dan nanti ketika sudah selesai mengerjakan, silakan dikirimkan fotonya ke saya karena sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran akidah akhlak secara daring. Baik anak-anak, hari ini sampai di situ dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit tadi dapat menambah wawasan kita, khususnya diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker jika keluar rumah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, selamat pagi, sampai berjumpa kembali, tetap semangat dan selamat belajar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.